Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Kehebatan Jung Jawa, kapal induk kerajaan Majapahit yang menyerang Portugis. Sejak berabad-abad silam, Indonesia dikenal dengan pelaut-pelautnya yang handal. Mereka meraja ekspedisi laut, menyalurkan komoditas rempah-rempah menggunakan kapal-kapal kargo. Teknologi perkapalan yang luar biasa sudah dimiliki Indonesia sebelum bangsa Eropa menguasainya. Seorang astronomer kesohor dari Yunani bernama Claudius Ptolemus mengakui hal ini, menyebutkan Kolondia Pota yang berarti kapal dari Sumatera atau Jawa. Sejarahnya dimulai pada era 1500-an ketika orang Jawa dikenal menguasai kawasan Asia Tenggara. Dengan menguasai jalur rempah antara Maluku, Jawa, dan Malaka, lambat laun Pelabuhan Malaka juga menjadi pusat perdagangan pada masa itu. Terpusatnya perdagangan di pelabuhan Nusantara itu menjadi dorongan bagi orang di Jawa untuk terus mengembangkan kapal-kapal besar demi ekspansi kawasan dagangnya. Pada abad ke-8, perkapalan Nusantara pun mencakupi puncak kejayaannya ketika orang Jawa berhasil membuat kapal terbesar dalam sejarah dunia. Orang Jawa menyebutnya kapal Jung, yang dalam bahasa kuno berarti perahu. Kapal Jung adalah kapal layar tradisional yang digunakan oleh orang Jawa pada zaman dulu. Jung merupakan kapal laut yang besar, biasanya dipakai untuk berdagang dengan jarak yang jauh ataupun untuk berperang. Jung Jawa memiliki sepasang kemudi di butiran sebuah rumah di atas geladak. Kapasitas Jung Jawa ini sekitar 200-5.000 ton dan mengarungi Laut Jawa, Laut Cina hingga Teluk Benggala. Jung Jawa yang tersebar dapat mencapai hingga 1.000 ton, yaitu jung yang dipakai orang Jawa untuk menyerang Malaka pada tahun 1513. Lambung kapal jung dibentuk dengan menyambungkan papan-papan yang luas kapal, kemudian disambungkan pada pasak kayu tanpa menggunakan kerangka baut atau paku besi. Ujung haluan dan butiran kapal berbentuk lancip. Kapal ini dilengkapi dengan 2 batang kemudi menyerupai dayung, serta layar berbentuk segi 4. Pelaut Portugis menyebut Junco, pelaut Italia menyebut Zonki. Istilah jung dipakai pertama kali dalam catatan perjalanan Rahebib Odorico dan Ibu Buta yang berlayar ke Nusantara awal abad ke-14. Mereka menguji kehebatan kapal Jawa berukuran raksasa sebagai penguasa laut Asia Tenggara. Gambaran tentang Jung Jawa secara spesifik dilaporkan komandan armada Portugis yang menduduki Malaka pada tahun 1511. Orang Portugis mengenali Jawa sebagai asal-usul jung terbesar. Kapal jenis ini digunakan Angkatan Laut Kerajaan Jawa untuk menyerang armada Portugis. Jung Jawa memiliki 4 tiang layar,
terbuat dari papan berlapis 4 serta mampu menahan tembakan meriam kapal-kapal Portugis. Bobot jung rata-rata sekitar 600 sampai 5.000 ton, melebihi kapal perang Portugis. Jung terbesar dari kerajaan Demak bobotnya mencapai 2.000 ton yang digunakan sebagai pengangkut pasukan Jawa untuk menyerang armada Portugis di Malaka pada tahun 1513. Bisa dikatakan kapal Jung Jawa ini disandingkan dengan kapal induk Eropa modern sekarang ini. Kapal Portugis yang terbesar yang berada di Malaka pada tahun 1511 sama sekali tidak menyerupai sebuah kapal bila disandingkan dengan kapal Jung Jawa. Hanya saja Jung Jawa raksasa ini menurut Tommy Pires lambaran bergerak saat bertempur dengan kapal-kapal Portugis yang lebih ramping dan lincah. Dengan begitu armada Portugis bisa menghalau Jung Jawa dari perairan Malaka. Pelaut Portugis yang menjelajahi samudra pada pertengahan abad di Asia menyebutkan orang Jawa lebih dulu berlayar sampai ke Tanjung Harapan Afrika dan Madagaskar. Ia mendapati penduduk Tanjung Harapan awal abad ke-16 berkulit coklat seperti orang Jawa. Mereka mengaku keturunan Jawa. Kata koto sebagai dikutip Anthony Reid dalam buku Sejarah Modern Awal Asia Tenggara. Ketika pelaut Portugis mencapai perairan Asia Tenggara pada awal tahun 1500-an, mereka menemukan kawasan ini didominasi kapal-kapal Jung Jawa terbesar. Kapal dagang milik orang Jawa ini menguasai jalur rempah-rempah yang sangat vital antara Maluku, Jawa, dan Malaka. Kota pelabuhan Malaka pada waktu itu menjadi kota orang Jawa. Di sana banyak saudagar dan nahkoda kapal Jawa yang menetap dan sekaligus mengendalikan perdagangan internasional. Tukang-tukang kayu Jawa yang terampil membangun galangan kapal di kota pelabuhan terbesar di Asia Tenggara itu. Hadirnya kapal raksasa ini turut tercatat dalam laporan sejarah abad 16 yang ditulis oleh Gaspar Corella. Dalam catatan itu, ia menceritakan tentang kapal raksasa dari Jawa yang tidak mempan ditembak meriam besar. Dari 4 lapisan papan kapal, hanya 2 yang bisa ditembus. Pada abad ke-14, kapal Jung Jawa semakin dikenal oleh para pelaut di dunia. Kapal-kapal tersebut digunakan secara besar-besaran oleh Kerajaan Majapahit sebagai kapal angkut militer. Jumlah terbesar Jung Perang Majapahit mencapai 400 kapal yang dikelompokkan menjadi 5 armada. Kapal-kapal itu mampu menampung hingga 800 prajurit dengan panjang mencapai 50 depa atau setara 500 meter untuk ukuran kecil. Kapal ini memiliki panjang 300 meter dengan kapasitas 5.000 prajurit. Dari waktu ke waktu, Jung Majapahit mengalami alih fungsi. Melihat kapasitasnya yang cukup besar, kapal ini akhirnya juga dijadikan sebagai kapal dagang. Menggambarkan kargo Jawa tersebut memiliki ukuran yang lebih besar dari kapal terbesar bangsa Portugis pada masa itu. Menurut buku Majapahit Peradaban Maritim yang ditulis oleh Irawan Djoko Nugroho,
Jung Jawa memiliki ukuran 4 hingga 5 kali lipat kapal Horde Lerman. Bahkan kapal Jung bisa memuat komoditas hingga 5.000 ton. Berdasarkan catatan Durte Bursa, Jung Jawa digunakan untuk melakukan perdagangan dari Asia Tenggara hingga Timur Tengah. Barang dagangan yang dibawa adalah beras, daging sapi, kambing, babi, bawang, senjata tajam, emas, sutra, kamper, hingga kayu gaharu. Pada masa itu pula penjelajahan orang-orang Nusantara mencapai prestasi terbesarnya, sebab hampir semua komoditas rempah-rempah dari Asia ditemukan di Jawa. Kapal Jung digunakan secara besar-besaran oleh Kerajaan Majapahit sebagai kekuatan lautan. Tidak diketahui berapa tepatnya jumlah total Jung yang digunakan oleh Majapahit, tetapi mereka dikelompokkan menjadi 5 armada. Jumlah besar Jung yang dikerahkan dalam sebuah ekspedisi adalah sekitar 500 kapal Jung yang disertai dengan malangbang dan kelelebus yang tak terhitung banyaknya, yakni ketika Majapahit menyerang Samudra Pasai. Ekspedisi militer terbesar kedua invasi Singapura pada tahun 1398. Majapahit mengerahkan 300 Jung dengan tidak kurang dari 200.000 orang lebih. Dari 600 orang di sana, Jung di antara Jung kecil yang tercatat yang digunakan oleh Chen Yang-kang untuk mengunjungi Korea, panjangnya 500 meter dengan perkiraan kapasitas 240 ton bobot mati dengan awak 500 orang. Yang besar dapat membawa 800 orang dan panjangnya mencapai 50 depa atau sekitar 100 meter. Sebuah Jung Bali yang digunakan oleh Bujangga Manik untuk melakukan perjalanan dari Bali ke Belambangan memiliki lebar 8 depa dan panjang 25 depa. Kapal ini dipersenjatai meriam sepanjang 3 meter dan banyak jetbang berukuran kecil. Sebelum tragedi Bubat pada tahun 1357, Raja Sunda dan keluarganya datang di Majapahit setelah berlayar di Laut Jawa dalam armada dengan 200 kapal besar dan 2000 kapal yang kecil. Kapal yang dinaiki keluarga kerajaan adalah sebuah Jung hibrida Cina Asia Tenggara bertingkat 9 bahasa Jawa kuno, Jung Sasanga Wagunan Ring Tatarang Gari Tirinu. Kapal hibrida ini mencampurkan teknik Cina dalam pembuatannya, yaitu menggunakan paku besi selain menggunakan pasak kayu, juga pembuatan sekap kedap air dan penambahan kemudi sentral. Pelaut Melayu dan Tionghoa pada abad ke-15 hingga ke-16, Jung tidak hanya digunakan pelaut Jawa. Para pelaut Melayu dan Tionghoa juga menggunakan kapal layar jenis ini. Jung memegang peranan penting dalam perdagangan Asia Tenggara pada masa lampau. Ia menyatukan jalur perdagangan Asia Tenggara yang meliputi Champa, ujung selatan Vietnam, Ayutthaya, Thailand, Aceh, Malaka, dan Makassar. Menjelang akhir abad ke-17, ketika Perang Jawa tidak bisa lagi membawa hasil bumi dengan Jungnya ke berbagai penjuru dunia. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.
mau bahas cerita tentang sejarah mana, kalian bisa request di kolom komentar.